Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Karisma, Anissa, Farah, dan Intan. Nah, di sini kami akan berbagi informasi tentang teori Hull. Hull lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York, meraih gelar master di Universitas Michigan, lalu ia pun beralih ke psikolog di University of Wisconsin pada tahun 1918 dan mendapat gelar PhD. Ia menerbitkan penelitian doktornya, yakni aspek kuantitatif dari evolution of concept. Pada tahun 1929, ia berfokus terhadap perkembangan teori perilakunya dan melanjutkan penelitiannya di Yale University. Teori Hull mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis dalam posisi sentral, di mana dalam teori ini juga lebih mementingkan hasil yang berupa perubahan tingkah laku daripada proses yang telah dijalani. Menurut teori Hull, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan atau drive. Adapun contoh kasus dari teori Hull, yakni teori belajar yang didasarkan pada drive reduction atau drive stimulus reduction. Instruksional objektif harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Contohnya, upaya seorang guru yang memerintahkan anak berbaris ketika akan memasuki kelas bisa menggunakan instruksi tegak, gerak, atau maju jalan seperti yang dicontohkan oleh ketiga siswa ini. Ruang kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terjadinya proses belajar, membuat ruangan kelas yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Nah, seperti ruangan kelas yang ada di layar. Selanjutnya, pelajaran harus dimulai dari yang sederhana atau mudah menuju kepada yang lebih kompleks atau sulit. Contohnya, ketika belajar matematika dimulai dari penambahan dan pengurangan kemudian menuju ke perkalian atau pembagian. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya. Selanjutnya, kesimpulan yang didapatkan dari teori Hull adalah dorongan yang terjadi pada seseorang akan mengakibatkan dirinya maju dan menggapai apa yang diinginkan, terutama dalam proses belajar. Dari contoh kasus yang kita ambil juga dapat kita simpulkan bahwa drive reduction atau stimulus reduction dapat dicapai dengan instruksi yang spesifik, pengkondisian ruangan yang kondusif, serta penyusunan mata pelajaran dari yang mudah hingga yang sulit. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.